Hampir sepekan tanpa kejelasan, kini laporan Ahmad Dhani terhadap psikolog Lita Dading mulai menunjukkan titik terang. Baru-baru ini, kuasa hukum Ahmad Dhani, Aldwin Rahadian, angkat bicara mengenai perkembangan kasus tersebut. Ia menyebut bahwa Dr. Lita Dading seharusnya telah menerima panggilan resmi dari Polda Metro Jaya untuk hadir dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari Senin lalu. Namun, harapan Aldwin dan tim hukum Ahmad Dhani harus pupus. Pasalnya, Dr. Lita justru mangkir dan tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas. Ketidakhadiran ini pun menuai kekecewaan mendalam dari pihak pelapor. Aldwin menyayangkan sikap Dr. Lita yang dinilai tidak kooperatif, apalagi mengingat statusnya sebagai pihak terlapor dalam perkara serius yang menyita perhatian publik. Ia menegaskan bahwa langkah hukum akan terus dilanjutkan demi menegakkan keadilan dan menjunjung proses hukum yang berlaku. Hari ini ya, setahu saya kan ada jadwal pemanggilan, ya, LG dipanggil. Saya sangat menyayangkan, memang seharusnya kooperatif, bisa hadir, sehingga proses hukumnya bisa cepat, begitu ya, bisa segera bisa mengklarifikasi, bisa memberikan keterangan, ya, atas apa yang kita laporkan. Jadi ya, kita sangat menyayangkan kenapa tidak hadir, ya. Mangkir atau apa bahasanya silahkan dikonfirmasikan ke kepolisian apa sudah ada kabar atau belum, atau hari ini kan belum sampai sore nih, ya kan, kita nggak tahu mungkin, tapi kita masih harapkan bisa hadir, bisa jadi sore atau malam, kan masih tanggal berapa ini, ya kan, belum tanggal 4, belum masuk tanggal 5, ya. Jadi kita tunggu sampai nanti malam, mudah-mudahan bisa secara kooperatif datang menghadiri undangan dari kepolisian. Tidak tahu ya kenapa kemudian selalu bahasanya nyinyir dan kesannya nantangin, ya. Itu apa bentuk juga pembelaan diri atau kemudian apalah, nggak ngerti kita. Yang jelas kalaupun pada faktanya hari ini panggilannya seharusnya direspon dengan baik dan dihadiri, ya. Jadi bisa menyampaikan apa yang kemudian dia lakukan, yang menurut kita kan itu bukan konten edukasi tapi provokasi. Kalaupun kemudian ada pemberitaan masih di luar negeri, tugas negara, apa kalau tugas negara coba dikonfirmasi, mengatasnamakan negara, tugas apaan gitu ya. Ya kan, tugas negara apa? Nah, ini juga nanti kalaupun tidak benar kan jadi kebohongan publik. Mungkin satu-satunya yang mengatasnamakan psikolog itu memberikan, yang katanya memberikan edukasi itu di TikTok, di ruang publik. Yang lain kan enggak, sangat privasi dan disampaikan ketika diminta konsultasinya, kan begitu biasanya. Apalagi kita tahu bahwa dia dengan menyebut nama mencampuri urusan orang lain, ya kan. Nama Ahmad Dhani Mulan Jamila saja disebut begitu. Jadi menurut saya sangat tidak etis, ya. Dan mungkin kalaupun mengatasnamakan psikolog, saya yakin ada kode etik itu yang mengaturnya. Saya yakin tidak diperbolehkan. Jadi teman-teman media bisa mengkonfirmasi juga ke para ahli yang benar-benar ahli psikolog anak, benar nggak apa yang dia lakukan gitu. Jadi sekali lagi ya, kita dorong untuk saudara LG ini segera saja memenuhi undangan dari kepolisian. Tak adanya itikat baik yang ditunjukkan oleh Dr. Lita Dading tampaknya semakin memantapkan langkah Ahmad Dhani untuk membawa kasus ini ke ranah hukum secara serius. Ketidakhadiran Dr. Lita dalam agenda pemeriksaan sebelumnya dinilai sebagai bentuk ketidakkooperatifan yang tidak bisa ditoleransi. Hal ini membuat pihak Ahmad Dhani melalui kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, mengambil sikap tegas. Menurut Aldwin, jalur hukum merupakan satu-satunya titik penyelesaian yang akan ditempuh demi menjaga marwah dan nama baik kliennya.
Sampai saat ini saya belum ada statement apapun mengenai soal itu dari Ahmad Dhani. Apalagi secara nilai universal, undang-undang tentang perlindungan anak ini jelas pendekatannya harus dilakukan secara keras. Beda dengan yang lain. Yang lain bahwa hukum pidana ini dijadikan cara akhir untuk proses penyelesaian, ya, ultimum remedium. Tapi khusus untuk perlindungan anak, bahwa ini menjadi cara utama, harus cara keras. Proses hukum pemidanaan ini merupakan cara utama untuk perkara-perkara terkait dengan terhadap anak. Ingat, di penjelasan umum itu bukan hanya fisik tapi psikis, ya. Jadi sudah kita tahu kan bagaimana bahasa-bahasanya yang nyinyir itu di media sosial, bahasa-bahasa provokasi bukan edukasi. Bahasa-bahasa provokasi membebani psikologi anak, ya. Menstigmatisasi, memberikan stigma bahwa kamu dengan perilaku orang tua kamu seperti ini, kamu tidak akan tahan dan akan terbebani selamanya. Kan itu luar biasa itu. Membebani mental anak. Saya rasa tidak mungkin seorang ahli berbicara seperti itu kalau memang benar-benar ahli. Sudah, jadi Ahmad Dhani sendiri, termasuk Mbak MJ, termasuk juga anak SA, sudah semuanya. Termasuk juga ada yang lainnya, ya. Ada inisial M, ya, di lingkungan manajernya. Bukan, ya, di lingkungannya Mas Ahmad Dhani gitu. Jadi ada beberapa orang, sudah banyak yang dimintai keterangan. Ya, ini terlapor, saya dengar juga kan dipanggil hari ini untuk dimintai keterangan. Artinya dari pelapor ini sudah dilakukan pemeriksaan yang lengkap di awal. Sebelum adanya kabar mengenai pemanggilan terhadap Dr. Lita Gading oleh pihak kepolisian, Syamsul Jahidin, selaku kuasa hukum Dr. Lita, lebih dulu memberikan klarifikasi kepada publik. Dalam pernyataannya, Syamsul menegaskan bahwa hingga saat itu, pihaknya belum menerima surat atau dokumen resmi apapun, termasuk panggilan pemeriksaan dari pihak Polda Metro Jaya. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya sangat menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif apabila pemanggilan tersebut dilakukan secara sah sesuai prosedur. Namun, ia meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa Dr. Lita mangkir atau tidak bersedia menghadiri pemeriksaan, karena hingga kini belum ada dasar resmi untuk itu. Saya selalu menyampaikan, ini namanya kan panggilan, kalaupun ada panggilan kan panggilan klarifikasi atau panggilan wawancara dahulu, ya kan. Ini kan bukan extraordinary crime. Jadi kalaupun ada panggilan, saya tetap berpegang teguh pada pernyataan saya mewakili klien saya. Ada panggilan, kami akan datang dan ikuti proses hukumnya. Ya nggak ada, makanya saya bilang satunya dari mana? Itu kabar burung beredar atau mungkin diciptakan isu-isu ada biar ada panggilan, mungkin biar kelihatan udah memenuhi unsur atau tidak. Saya juga belum tahu motifnya apa ini. Nafsu sekali loh, orang kami aja kuasa hukumnya, saya loh kuasa hukumnya dan timnya loh Syamsul Jahidin dan timnya dari kuasa hukum dari Dr. Lita Gading, klien saya, belum mendapatkan informasi sama sekali. Jadi kalaupun dipertanyakan satunya dari mana, bernafsu sekali yang menciptakan isu tersebut. Please deh, ikuti saja proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada. Ada panggilan kami datang, karena klien saya banyak kerjaan, sibuk. Saya pun banyak kerjaan. Nih, saya lagi di Mahkamah Konstitusi, baru habis sidang. Jadi kita nggak sempat ngurusin yang receh. Ya, harusnya sih seperti itu, apalagi Dewan Perwakilan Rakyat fokuslah ngurusi konstituen, ngurusi aspirasi-aspirasi masyarakat, ngurusi aspirasi-aspirasi kami sebagai rakyat yang diwakilkan oleh beliau. Jangan ngurusin pribadi saja, kerja. Kalau nggak sanggup berhenti jadi anggota dewan.